Semoga yang teman-temannya yang sakit ya bisa mendoakan ya, dia cepat sembuh dan ikut pelajaran lagi di hari yang besok, oke? Kemudian pada teman-temannya ada yang sakit, ibu harap kalian juga bisa menjaga kesehatan kalian karena sekarang ini kan cuacanya nggak menentu ya, kadang hujan, kadang panas, kalian merasakan nggak? Ya, merasakan kan? Nah, biar kalian bisa menjaga kesehatan kalian agar nanti sampai semester ini selesai kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya, karena masih banyak ya, masih panjang waktu kalian itu untuk mengikuti pembelajaran. Jadi nah, berkaitan dengan menjaga kesehatan, ibu ingin tahu biasanya kan kalau misalnya menjaga kesehatan itu kan caranya ada dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, yang bergizi. Tuh. Nah, protein ya. Contohnya seperti apa? Sayuran, terus buah-buahan. Nah, biasanya buah-buahan, sayuran itu kalian olah nggak sih atau memang makan buah seperti biasa? Makan buah seperti biasa. Nah, itu kan biasanya diolah juga kan, bikin yogurt, bikin salad buah seperti itu. Nah, itu kan kalian biasanya untuk membuat informasi tentang langkah-langkah itu di mana? Di Google, di YouTube, di Instagram, kemudian di mana lagi? Di mana? Di website. Oke. Biasanya kan itu kan ada langkah-langkahnya ya. Kalian kan mengikuti langkah-langkah itu, misal dari menyiapkan bahannya, kemudian menyiapkan alat-alat yang digunakan, kemudian langkah-langkah seperti apa, misalnya uangnya cuci dulu dan sebagainya. Nah, itu kan berkaitan dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kira-kira ada yang tahu? Ada yang tahu? Berkaitan dengan langkah-langkah dalam membuat sesuatu, yaitu text procedure. Betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang text procedure. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian nantinya bisa mengidentifikasi tentang karakteristik dulu dari text procedure. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalian bisa mengenal dulu. Ya, mengenal dulu. Kan kalau misalnya kita akan berkenalan atau akan buka sesuatu, kan kita biasanya apa? Kenalan dulu ya, biasanya atau bahasa sekarangnya apa? PDKT. Ya, PDKT dulu dengan text procedure biar apa? Biar kita bisa tahu dulu kira-kira text procedure itu yang sebenarnya seperti apa sih? Baru nanti kita bisa mengenal lebih lanjut seperti strukturnya dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya nanti diberikan dulu ya, jangan lihat apa ini. Ibu
Yang merah sama yang kuning sama biru. Yang kuning biru kuning. ya, ibu tayangkan video, nanti kalian bisa sambil membuat apa yang ada di video, oke? Lipat kertas membentuk segitiga kembali. Yang keempat, lipat bagian atas ke bawah sekitar 2 cm. Yang kelima, lipat juga bagian bawah ke atas sekitar 2 cm. Yang keenam, kemudian lipat ujung sisi bagian kanan dan bagian kiri ke arah tengah untuk membentuk telinga kelinci. Yang ketujuh, lalu balik kertas yang sudah dibentuk, lipat bagian ujung bawah ke belakang sekitar 2 cm. Yang kedelapan, tambahkan gambar wajah kelinci menggunakan spidol. Setelah itu, lipat kertas membentuk segitiga kembali. Yang keempat, lipat bagian atas ke bawah sekitar 2 cm. Lipat juga bagian bawah ke atas sekitar 2 cm. Kemudian lipat ujung sisi bagian kanan dan bagian kiri ke arah tengah untuk membentuk telinga kelinci. Bisa dikasih biasa ya, maka sama gambar saja. Selanjutnya, setelah kalian membuat origami berbentuk kelinci, kalian bisa menggunakan 2 kertas yang tadi, yang merah sama yang warna biru. Tepuk satu. Kalian bisa angkat dulu kertas yang warna merah dan warna biru. Coba diangkat. Coba yang diangkat, yang belum diangkat dulu. Ayo diangkat dulu. Kertas merah dan biru diangkat terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan bermain game setelah nonton tadi, ya. Judul game ini bernama Yes or No Question, atau ya atau benar, pertanyaan ya atau benar, ya. Jadi nanti aturannya, kertas warna biru, kalau perhatikan terlebih dahulu, bisa perhatikan terlebih dahulu, ya. Kertas warna biru itu jawaban ya, kalau kertas warna merah itu jawaban no atau tidak.
jawab dengan makan kertasnya. Kalau pertama berarti tadi apa? Atau yes. Kalau yang merah? No. Setelah itu nanti kalian bisa menjumlah ya. Salah atau benar juga. Siap? Siap? Kasih waktu 10 sampai 20 detik. Pertanyaan pertama. Pertanyaan dulu. Setiap pertanyaan diberikan waktu 20 detik untuk menjawab. Kemudian menjawab soalnya itu silakan angkat kartu warna biru untuk apa? Jawabannya. Yang merah untuk jawaban. Oke. Pertanyaan pertama. Tes prosedur selalu memiliki langkah yang harus diikuti. Benar atau tidak? Benar juga. Jawabannya. Yes. Siapa yang jawab no? Ada nggak? Jawabannya ya semua ya. Coba kita lihat jawabannya. Kira-kira jawabannya apa? Yes atau no? Yes. Oke, coba 1, 2, 3. Yes, betul. Tepuk tangan. Kemudian selanjutnya soal nomor 2. Tidak masalah jika kita mengubah urutan langkah saat mengikuti tes prosedur. Jadi urutan langkahnya itu bisa, apakah tidak masalah jika harus dibolak-balik itu. Menurut kalian salah atau benar? Salah atau benar? Sudah yakin dengan jawabannya? Yakin? Ayo merah atau biru? Harus pilih salah satu. Jawabannya? Jawabannya yaitu no. Kemudian soal nomor 3. Setiap tes prosedur harus memiliki bahan yang digunakan. Ya atau tidak? Iya atau tidak? Jawabnya sesuai pengetahuan kalian masing-masing ya. Nggak usah ikutan teman-temannya. Sesuai keyakinan hati kalian masing-masing. Yes atau no? Harus pilih salah satu. Yes atau no? Dua. 3. Yes. Oke, jawabannya betul. Pertanyaan nomor 4. Video pembuatan origami kelinci tidak menunjukkan hasil akhir yang jelas. Juga memahami mengenai tentang prosedur secara awal. Selanjutnya ibu akan memberikan materi ya bagi penguatan kalian agar pengetahuan mengenai tes prosedur kalian bisa bertambah. Saya perhatikan terlebih dahulu. Nah. Jadi untuk belajar pada hari ini kita akan belajar tentang tes prosedur. Tes prosedur. Untuk babnya itu berkaitan dengan hal yang baik bagi tubuh. Tadi kan kalian sudah membuat ya tentang membuat apa origami yang berbentuk apa? Kira-kira tadi kalian merasa susah atau gampang? Gampang karena mengikuti langkah-langkah yang tersedia di video. Nah, berkaitan dengan langkah-langkah tersebut itu, kita akan mengenal mengenai yang namanya tes prosedur. Jadi dalam tes prosedur itu ada tahapan-tahapan yang tahapan-tahapan yang harus kalian lakukan untuk bisa mencapai sesuatu yang kalian inginkan. Misalnya, kalian ingin membuat mochi. Nah, itu kan kalian harus tahu langkah-langkah terlebih dahulu biar mochinya jadi ya sesuai yang kalian inginkan. Misal kalian ingin mochi yang
juga melakukan dan juga menggunakan. Beda ya antara membuat, menggunakan, dan melakukan. Kalau membuat berarti gimana? Contohnya apa? Sesuatu membuat apa? Membuat makanan. Kalau melakukan sesuatu, saat ini kalian sedang apa? Belajar sedang melakukan sesuatu. Kemudian yang lain itu menggunakan alat. Contohnya menggunakan apa? Menggunakan pensil, menggunakan LCD. Nah, kalau misalnya berbuat kan ya tidak nulis. Tapi kalau misalnya menggunakan LCD, misal LCD kan ada cara-caranya. Gimana cara melaksanakan terlebih dahulu, kemudian menyalakannya seperti apa? Itu namanya menggunakan suatu alat. Kemudian teks prosedur itu punya ciri-ciri yang membedakan dengan teks prosedur teks lainnya. Kalau sebelumnya kalian belajar tentang teks apa? Fantasi, terus kali. Nah, teks fantasi itu kemarin sudah dijelaskan sama Pak Rasmin tentang apa? Cerita yang fiksi. Sekali. Nah, kalau teks prosedur ini berisi tentang cara-cara atau langkah-langkah. Jadi isinya akan lebih formal lagi dibandingkan dengan teks cerita fantasi tadi. Nah, yang pertama yaitu tuh bisa dilakukan teks prosedur isinya yang pertama apa? Langkah-langkah. Ya, langkah-langkah melakukan sesuatu. Nah, yang kedua ciri-cirinya itu memiliki batasan atau aturan dalam tindakan atau kegiatan untuk melakukan sesuatu. Jadi ada batasannya. Biasanya kan teks prosedur itu ada langkah-langkahnya, kemudian akan dibatasi. Misal menggunakan kata aku membuat roti, bukan menggunakan tepung. Nah, itu biasanya ada batasannya. Batasannya berapa biasanya? Berapa gramnya? 500 gram misal. Kemudian untuk membuat roti itu juga menggunakan air. Biasanya airnya berapa mililiter. Itu namanya batasan. Yang ketiga, berisi kegiatan yang disusun dan dilakukan dengan urut ya. Kalau misalnya tidak urut itu disebut dengan tips. Jadi kalau misalnya yang membedakan antara teks prosedur dengan tips, kalian tahu tips? Tips, contohnya tips apa? Tips menjaga kesehatan di era pandemi. Nah, itu contohnya kan tips. Nah, itu kan tips kan ada beberapa mungkin rincian ya. Nah, itu bisa dilakukan secara tidak urut. Tapi kalau misalnya teks prosedur itu harus dilakukan secara urut. Coba diperhatikan lebih dahulu. Ini yang sudah ibu bagikan itu lembar kerja kalian. Jadi yang pertama nanti kalian mengisi identitasnya terlebih dahulu ya. Kelompok berapa tadi yang sebelah sini kelompok berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ditulis nama kelompoknya karena ini hanya 5. Semua di semua ya. Baik. Jadi ditulis semua namanya siapa. Kalau bisa sama nomor absennya, sama nomor absennya. Kemudian jangan lupa dibaca petunjuknya. Petunjuk mengerjakannya seperti apa. Nanti yang pertama kalian bawa semua. Bawa. Nah, kalau misalnya satu kelompok, ibu yakin kalian pasti ada yang salah satunya bawa. Nah, kalian bisa menggunakan satu ponsel saja, tidak apa-apa. Kalau misalnya suka, nanti kalian bisa copy paste ya. Ini kan scan ya. Ini barcode-nya kalian bisa scan menggunakan Google Lens. Ya, Google Lens. Bisa menggunakannya? Bisa. Yang semua bisa? Boleh? Nanti kalau misalnya belum bisa bertanya ke ibu ya. Kemudian nanti barcode ini akan mengarah ke YouTube. Nanti kalian menonton dulu videonya, kemudian baru mengerjakan soalnya. Soalnya ada 5. Silahkan kalian kerjakan di sini. Tapi yang lain juga harus mencatat di buku masing-masing. Bisa dipahami? Bisa. Silahkan mengerjakan. Ibu kasih waktu 1 jam. Ibu
Ayo ditulis. Mengetahui. Iya, Saya atau kami? Informasi yang saja. Apa sih gitu kan? Dimakan ya, Water merah. Tepuk tangan untuk temannya dulu. Untuk kertas yang warna merah ditulis nama kalian. Yang mana? Yang ini ya. Yang merah kecil. Merah kecil ya. Ditulis nama kalian itu. Boleh. Nama lengkap atau nama panggilan? Objek, Mas. Objek. Warna merah ini untuk penilaian diri. Boleh? Yang warna biru juga kasih nama. Yang biru, ya. Warna hijau, ya. Ya. Ibu bacakan soalnya, kemudian kalian tulis ya atau tidak saja. Oke? Paham? Tulis ya atau tidak. Kalau misalnya setuju berarti jawabannya ya enggak. Kalian bisa tulis ya. Kalau setuju berarti tulis ya. Kalau tidak setuju tulis tidak. Yang merah dulu. Kalian menilai diri kalian sendiri, ya. Menilai diri kalian sendiri. Yaitu kalau kalian setuju dengan pernyataan ini berarti kalian tulis ya. Oke? Yang pertama, saya mampu mengerjakan tugas dengan mandiri tanpa bantuan orang lain. Ya, tapi tidak tulis langsung saja. Iya. Di belakangnya. Ya, ini